gas yang meledak tadi. Iya. Kan di dalam perut bumi kan ada unsur gas, ada unsur minyak. Makanya kan ada kemarin tuh kapan itu di lautan sini bening, sini kering, kayak membatas. Nah itu kan ada kandungan minyaknya. Ya. Nah itu kan terus yang ini kan keruh kan, yang itu kan. Nah itu kan terbawa ledakan dari dasar laut. Ini Mas apa membahas tentang terkaitnya munculnya gunung di dasar laut selatan Pacitan. Itu benar apa enggak Mas menurut Mas Tinus? Akan ada gunung yang muncul di dasar laut, dari dasar laut daerah Pacitan ya? Memang beberapa waktu ini saya mengamati alam gitu. Iya. Kan kadang kan saya itu kan di keheningan malam itu sambil ngulati rono ini kan dolan guyuran gitu. Iya. Nah ada sesuatu yang mencekam. Apa itu Mas? Itu pergerakan lempeng Indo-Australia. Jadi kayak misalkan gini, ini Jawa ini, Iya. ini Australia, atau dari Jawa, Bali, Lombok kan gitu kan, sampai Nusa Tenggara gitu kan. Jadi kayak gitu. Tanah itu kan geser gitu. Iya. Dari, nah ini ada lempengan ini, pertemuan lempeng. Ini ada penggelembungan daratan dari dasar laut. Dari dasar laut ya. Jadi ada yang naik. Nah ini juga terjadi banyak ledakan yang ada di dasar laut. Ini sebenarnya banyak ledakan di dasar laut. Sekarang ini ya? Cuman nggak diketahui. Maka banyak kemunculan ikan yang lompat-lompatan. Iya, ya beberapa waktu yang lalu. Itu kan ya. karena faktor kadar asam yang terlalu tinggi dari magma itu sendiri. Gak kerasan di air ikan. Nah, itu kan perih kan itu kan. Dia ingin keluar, kekurangan oksigen. Jadi itu imbasnya Mas ya. Kan ibaratnya otomatis kan terjadi gangguan pernafasan insang. Pasti. Nah, itu karena ada ledakan yang ada di dalam dasar laut, perut bumi yang ada di dasar laut. Terus kayak kan banyak fenomena seperti itu ya. Iya, banyak fenomena ganjil Mas sekarang ya. Nah, terus kalau misalkan ada ikan jatuh dari langit itu kan terbawa oleh badai. Pusaran angin yang membawa air laut, gitu. Iya. Akhirnya turun. Barengan hujan. Itu Mas. Jadi memang itu banyak terjadi ledakan-ledakan di dasar laut yang tidak diketahui oleh manusia. Terus banyak tiba-tiba air laut warnanya aneh, jadi keruh kan gitu kan. Nah itu kan campuran dari minyak gas, minyak campuran gas yang meledak magma. Tadi. Kita di dalam perut bumi kan ada unsur gas, ada unsur minyak. Makanya kan ada kemarin tuh kapan itu di lautan sini bening, sini kering, kayak membatas. Nah itu kan ada kandungan minyaknya. Ya. Nah itu kan terus yang ini kan keruh kan, yang itu kan. Nah itu kan terbawa ledakan dari dasar laut. Kita nggak tahu. Kita ya di sini fine-fine aja di daratan. Ngerti-ngerti males apa ya ngerti kan gitu kan. Makanya kan perlu kewaspadaan kita. Makanya aku kan sering melek bengi. Itu kan makanya kan kita sering melek bengi, melek malam. Itu biar kita mendapat sinyal-sinyal seperti itu. Biar lebih bisa mengantisipasi Mas. Kadang memang kenapa harus malam hari? Ketika malam hari itu memang kita untuk menangkap sinyal-sinyal yang seperti itu enak gitu loh. Di suara radio nek bengi bening to Mas. Apa itu karena suasana sepi Mas ya? Hah? Apa itu karena suasana sepi karena menangkap sinyalnya? Ya itu memang frekuensi. Gelombang frekuensi itu kan kalau di malam hari memang bagus. Penghantarnya itu bagus, gelombangnya itu loh.
itu kan kita mempunyai indera, ya namanya indera 6 atau indera ke-7 itu kan bagian dari peningkatan gelombang frekuensi. Ya kita kan diberikan indera ke-5, paling frekuensinya cuma berapa. Kalau orang punya indera ke-6 itu ada peningkatan frekuensi indera, artinya seperti itu. Dan semakin tinggi indera ke-7, peningkatan frekuensi lagi. Cara dasar untuk membuka indera ke-6 itu gimana Mas? Ya nggak usah merguru kemana kita, hening, relaksasi, perenungan, nanti dengan sendirinya bisa kok secara alami loh. Alami ya, kebuka dengan sendirinya. Kita punya kebiasaan melek bengi, mandi malam itu, saya tuh ngomong kayak gini itu sudah ngalami sendiri gitu loh. Saya nggak pernah merguru ke siapa-siapa, gurunya ya apa namanya, alam, rumput yang apa bergoyang. Tanya pada rumput yang bergoyang, daun yang bergoyang. Orang Jawa ngarani apa, orang agama ngarami ilmu laduni, nah, gitu kan. Ilmu yang kita belajar dari alam. Tanaman itu bisa diajak ngomong. Jadi saya ngobrol, orang ya mikirnya nggak tahu, aku kan bahasanya bahasa rasa lah tuh. Kalau kita berbicara dengan hewan atau alam apa tumbuhan itu pakai bahasa naluri. Bahasa karena rasa ya Mas ya? Enggak. Nah, bahasa naluri. Beda lagi. Karena sampai ini toh. Bener, ngomongnya bener. Memang hewan, kalau kita hewan itu kan pakainya bahasa naluri, tumbuhan itu. Iya. Makanya kan kalau tumbuhan itu kan, ini rumah ini misalnya, ini atap, ini cahaya, otomatis kan dia lari ke cahaya. Nah, soalnya terus akar juga kayak itu. Dia pakai naluri. Naluri itu refleks secara alami. Refleksitas secara alami. Jadi dia menurut kayak punya radar gitu loh. Nah, itu gerak yang namanya apa tadi? Naluri. Makanya kan untuk kita ada caranya, kita komunikasi dengan tumbuhan kita bisa. Lalu saya ngomong kayak gitu, ngomong berkali-kali, we uripo, tak misalnya batang tumbuhan itu, tak tancepi we uripo, urip tenan, beneran itu. Nah, ya bonsai itu apa tancep batang tak tancep ya di bonsai loh mas, beneran itu. Orang aku tuh ringin, ceklik, tancep ya, disirami, uripo, urip, iya. Dipupuk dengan rasa kasih sayang. Ya itu dari rasa kasih sayang itu menganggap dia itu ada gitu. Dirasani muni terus. Kan gitu. Memang ya fungsinya spiritual kan banyak kan gitu. Kita berbicara dengan alam. Itu juga bahasa kalau alam itu bahasa jiwa. Bahasa pakai naluri juga bahasa rasa, bahasa jiwa komplit. Kita bisa berkomunikasi dengan air, kita bisa berkomunikasi dengan angin. Dulu saya pernah loh bermainan angin, gitu. Oh, mandek. Misalnya disuruh. Tapi kan tidak buat mainan kan gitu kan, cuma coba-coba kan waktu. Oh, aku ini mau soto kan gitu kan, saya prakteknya. Ternyata iseng lah gampangannya. Berarti bisa mas ya, misalnya di sini ada angin, disuruh pindah sana bisa ya, misalnya kalau. Sering saya, bukan hanya bisa sering. Cuman kan saya gini, ada angin, ya sekarang kono. Yang penting aja rusak. Aku bolomu. Gitu. Pernah nggak pindah mas jenengan? Hujan sering. Kalau pindah angin, sering. Tapi dipindah ke sana, kesananya kena dampaknya pernah nggak misalnya? Enggak, biasanya ibaratnya ngelerem itu misalkan angin kencang. Tapi selama saya nggak memberikan kebebasan sama alam sifatnya. Misalkan ada gini, rapopo, lakonono tugasmu kan. Gitu. Aku mikirnya gini, itu tugasmu kan gitu kan. Kalau ada bencana ini, ya nggak apa-apa, itu tugasmu. Karena itu dia melakukan refleks juga. Dia datang juga karena tugas ya mas ya? Iya, tugas ya, karena ya memang hukum alam itu kan hukum sebab akibat. Ya begitu kan ada alasan juga kan. Kalau nggak ada bukan karena ulah manusia nggak akan seperti itu kan gitu. Makanya kan kita harus bisa mempunyai sifat memaklumi dengan alam ini. Harus. Memang ya itu cara komunikasi. Kalau kita bisa benar-benar ngolah spiritual itu bisa seperti itu. Kita bisa berkomunikasi segala sesuatu yang sifatnya biotik
biotik kan benda hidup. Loh, benda tidak hidup itu bisa diberi nyawa. Contoh ini lukisan itu. Misalkan jenengan membuat lukisan. Iya. Jenengan pengen bisa komunikasi dengan jiwa jenengan, itu ada cara loh Mas. Jenengan lukis pakai hasil karya jenengan sendiri. Kalau bisa dari bahan tinta alami, mungkin dari buah-buahan. Kalau itu kan saya membuat dari buah maja ini lukisannya. Majapahit ini darani asal Oh, yang rasanya pahit itu ya, buahnya. Enggak pahit pas ini, legi. Jadi sampai pahit itu kan sanepo. Iya. Nah, ini buah tak pakai tinta digambar, gitu. Terus yes, contohnya entah dari apa atau perwujudan kita sendiri kan gitu. Nah, dilukis, habis itu buat kita media. Sering kita di saat keheningan lukisan itu kita ajak ngomong, tapi dalam batin loh, secara penjiwaan kita. Kok aku ini ya, piye. Nah, lama-lama lukisan itu ada jiwanya yang berasal dari pancaran cahaya jiwa kita sendiri. Jadi lukisan itu bener-bener kelihatan hidupnya, nyawang lukisan kita urip gitu. Iya. Kayak ono nyawane ta, Mas. Kayak orang. Makanya saya duduk di kursi ini, lukisan saya taruh di mana saya setiap harinya duduk. Berhadapan, Mas. Nah, jadi ada gitu. Kadang bisa diajak ngomong, misalnya, wah kurang tinggi duit ini. Ya kan bisa. Wis sesuk enek sing gampangan enek rezeki. Kayak gitu. Dijawab. Hah? Dijawab. Yang jawab kita sendiri. Tapi Bahasa itu rasanya. ada jiwanya. Jiwanya dari siapa? Dari kita sendiri. Karena kita memancarkan cahaya itu pada media itu. Akhirnya dia bagian dari saya sendiri. Ya soalnya jenengan di motor wis mbok senengi disayang di ini kan kayak seakan-akan kayak menjiwai dengan dirinya. Jenengan piyambak kan gitu kan. Ya sama, apalagi lukisan. Makanya untuk kita media lukisan itu bisa untuk komunikasi dengan diri kita. Nah gitu. Mana imuni bae aku.